Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Tabi Paipun. Iya, Pak. Ya, gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kalian yang hadir dalam kegiatan pembelajaran hari ini selalu diberikan kesehatan dan selalu diberikan semangat untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Bersama dengan Bapak Dedi Irawan dalam kegiatan pembelajaran UKIN ini dalam materi bahasa Indonesia. Kemudian untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini, silahkan Sisil dipimpin doa untuk memulai kegiatan pembelajaran hari ini. Marilah kawan-kawan untuk belajar hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Rasulullah. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah, terima kasih Sisil telah memulai dan memimpin kegiatan kita dengan doa. Mudah-mudahan dengan doa kita diberikan semangat, diberikan kesuksesan, dan diberikan ilmu pengetahuan dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Ya, baik. Sebelum Bapak sampaikan, masih ingat ya anak-anak apa yang kita pelajari pertemuan sebelumnya? Kita membahas tentang apa? Ya, pada minggu sebelumnya kita membahas tentang struktur teks cerita pendek. Nah, jadi silakan kalian baca. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas submateri terkait dengan aspek kebahasaan teks cerita pendek. Baik, untuk sebelum memulai kegiatan pembelajaran, kita cek kehadiran terlebih dahulu ya, Siapa yang hadir sebutkan namanya. Ini, ya silakan yang hadir hari ini, silakan sebutkan namanya. Ya. Farah. Satu-satu. Farah. Habis Farah siapa tadi? Selin. Terus Zahra. Terus Sisil. Kemudian Dina. Nah, kemudian Indri ya. Terkait dengan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu setelah mengikuti proses pembelajaran daring, kalian diharapkan dapat yang pertama itu menganalisis aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Kemudian yang kedua, kalian menjelaskan aspek kebahasaan teks cerita pendek yang dibaca atau didengar. Nah, sampai di sini pernah tidak kalian itu mendengar istilah aspek kebahasaan? Atau pernah membaca tentang aspek kebahasaan teks cerita pendek? Siapa ini yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Apakah kalian tahu apa itu aspek kebahasaan teks cerita pendek? Belum ada yang tahu ya anak-anak ya? Belum? Belum atau sudah? Jawab. Belum, ya nggak apa-apa. Belum, maka oleh karena itu kita akan mempelajari tentang ini. Ini pengertiannya yang pertama. Siapa yang mau membacakan pengertian unsur atau aspek kebahasaan teks cerita pendek? Saya, Pak. Ya, silahkan. Selin ya. Pengertian unsur kebahasaan cerita pendek. Unsur kebahasaan teks cerpen
adalah unsur-unsur yang membangun teks tersebut. Beberapa unsur kebahasaan teks cerpen adalah antara lain ragam bahasa sehari-hari, kosakata, majas atau gaya bahasa, dan kalimat deskriptif. Berikut ini penjelasan mengenai unsur kebahasaan teks cerpen. Ya, nanti penjelasannya ada di bawahnya. Terima kasih Cecil telah membacakan terkait dengan pengertian. Elin, Pak. Ya, Selin. Mohon maaf hilap. Jadi unsur kebahasaan atau aspek kebahasaan teks cerita pendek ini adalah unsur-unsur bahasa yang membangun teks cerita pendek tersebut. Bahasa itu banyak sekali anak-anak yang bisa digunakan, bisa saja yang disebutkan di dalam penjelasan tadi, bisa menggunakan bahasa sehari-hari, nanti akan secara rinci akan Bapak jelaskan. Kemudian bisa menggunakan kosakata, bisa menggunakan majas, atau juga bisa menggunakan paragraf deskriptif. Artinya unsur atau aspek kebahasaan di dalam teks cerita pendek ini sangat luas sekali, sangat banyak hal. Bisa saja kalian nanti menggunakan bahasa sehari-hari. Baik, kita lihat secara lebih rinci. Nah, berikut ciri-cirinya. Ciri-ciri kebahasaan teks cerita pendek ini ada beberapa hal. Silakan kalian lihat di situ, kemudian Bapak bacakan. Yang pertama, ciri kebahasaan teks cerita pendek itu menggunakan ragam bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. Nanti akan kita bahas lebih mendalam. Kemudian menggunakan kosakata. Kemudian menggunakan majas atau gaya bahasa. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan kalimat deskriptif. Sebenarnya masih ada beberapa unsur lain mungkin yang terdapat di dalam teks cerita pendek, unsur kebahasaannya atau aspek kebahasaannya itu masih ada. Namun untuk pembelajaran hari ini, secara garis besar kita akan mempelajari keempat ciri tersebut, ya anak-anak ya. Jadi ada 4 ciri di situ. Nanti akan kita bahas satu persatu terkait ciri kebahasaan teks cerita pendek. Nah, berikut yang pertama, yaitu tadi yang pertama itu menggunakan ragam bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. Silakan siapa ini yang membacakan? Silakan Lina dibacakan. Nih, yang bagian ini. Ragam bahasa sehari-hari atau cerpen merupakan cerita fiksi, bukan karangan ilmiah non fiksi yang harus menggunakan bahasa resmi. Cerpen mengisahkan kehidupan sehari-hari. Kalimat ujaran langsung yang digunakan sehari-hari membuat cerpen terasa lebih nyata. Ya, cukup sampai di situ saja. Jadi, ingat ya anak-anak ya, cerpen itu merupakan karya fiksi. Karya fiksi itu adalah karya yang imajinatif. Artinya bisa saja dimunculkan dari sebuah hayalan atau imajinasi kalian ketika dalam membuat cerpen. Dan bukan merupakan karangan ilmiah yang harus menggunakan bahasa resmi. Jadi cerpen ini bisa saja karena ini mengisahkan tentang kehidupan, mengisahkan tentang suatu peristiwa, jadi bisa menggunakan ragam bahasa yang kita gunakan dalam bahasa sehari-hari. Artinya bisa menggunakan bahasa yang tidak baku, yang tidak resmi. Misalnya saja menggunakan kata aku. Aku ingin bernyanyi di pinggir pantai, sembari menatap ombak yang bergelombang. Angin yang berdesir begitu sejuk, terasa meraba kulitku. Misalnya seperti itu, bebas. Tidak harus saya berjalan-jalan di pasar. Kan menggunakan bahasa saya, seolah-olah kan resmi banget saya. Kemudian memperhatikan tanda bacanya, titik komanya. Tidak seperti itu. Boleh kalian itu, atau dalam cerpen itu,
adalah bisa menggunakan dan biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Karena tujuannya biar cerpen itu terasa lebih nyata seperti ini. Biar mendekatkan kepada kita menggunakan bahasa sehari-hari. Sampai di sini ada yang ditanyakan anak-anak? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak, kita lanjutkan. Kemudian ciri yang kedua tadi apa? Setelah menggunakan bahasa resmi yang disampaikan di rincian. Kosakata. Kan bisa dibacakan terkait dengan kosakata. Seorang penulis cerpen harus mempunyai banyak perbendaharaan kata. Pilihan kata atau diksi sangatlah penting karena menjadi tolak ukur kualitas cerpen yang dihasilkan. Diksi menambah keserasian antara bahasa dan kosakata yang dipakai dengan pokok isi cerpen yang ingin disampaikan kepada pembaca. Ya, cukup sampai di situ. Jadi artinya apa? Di sini terkait dengan kosakata, seorang penulis itu harus banyak mempunyai perbendaharaan kata. Apa itu perbendaharaan kata? Artinya di dalam benak kita, di dalam pikiran kita, itu banyak kata-kata. Kata-kata itu bisa menggunakan istilah diksi atau pilihan kata. Dari mana kita bisa memiliki banyak kata-kata sebelum menulis? Caranya sebenarnya sederhana, yaitu dengan banyak membaca buku, banyak membaca cerpen, banyak membaca koran, banyak membaca majalah, banyak membaca tulisan-tulisan. Jadi disitulah setelah kalian membaca banyak berbagai referensi, banyak berbagai buku, banyak berbagai contoh cerpen, banyak berbagai tulisan yang kalian baca, maka itu akan memperbanyak perbendaharaan kata yang kalian miliki, atau diksi, atau pilihan kata yang kalian miliki dalam otak, dalam pikiran, dalam ingatan. Jadi disitulah pentingnya. Jadi banyak kata-kata mutiara, kata-kata yang indah, yaitu atau kalau kalian tidak membaca, kalian banyak mungkin berkomunikasi dengan orang lain, banyak bergaul dengan orang lain, banyak bersosialisasi dengan orang lain, maka itu akan memberikan ilmu pengetahuan terkait perbendaharaan kata yang kita miliki, yang kalian miliki. Kita lanjutkan. Selanjutnya adalah majas. Silakan Indri dibacakan. Majas. Yang bagian pertama saja nih. Ya. Peristiwa pemakaian kata yang melewati batas-batas maknanya yang lazim atau menyimpang dari arti harfiahnya. Majas disebut juga bahasa berkias yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Ya, terima kasih Indri. Ya, terima kasih Indri telah membacakan pengertian dari majas. Di sini coba Ital. Majas itu peristiwa pemakaian kata-kata yang melewati batas-batas makna yang lazim atau menyimpang dari arti harfiah. Arti harfiah itu arti yang sebenarnya. Artinya ketika kita berbicara, ketika kita menulis, itu memiliki makna konotasi. Makna konotasi itu atau apa namanya memiliki makna yang ganda. Lebih dari satu. Karena bahasanya itu menggunakan majas. Misalnya saja
kata dari puisi Khairil Anwar, aku ingin hidup 1000 tahun lagi. Emang kira-kira ada nggak manusia itu yang bisa hidup 1000 tahun? Nggak ada. Nggak ada. Jadi menimbulkan konotasi yang apa namanya ya, yang keluar dari makna sebenarnya. Sebenarnya orang hidup itu mungkin 100 tahun saja sudah susah payah gitu kan ya. Jalan aja sudah bungkuk-bungkuk. Kalau ngomong aja udah nggak jelas. Anak-anak itu kamu kok kurang sopan. Ngelihat uang aja udah nggak jelas gitu. Biasanya kita melihat uang 100 rupiah di tengah jalan aja kelihatan. Kalau enggak uang 50.000 di tengah lapangan saja, wih duit katanya. Awas betul. Karena masih muda. Giliran sudah di atas 60 tahun susah, apalagi 1000 tahun. Nah, misalnya saja dengan kata-kata seperti ini. Matahari itu ingin berbicara kepadaku. Matahari kok berbicara? Kan nggak ada kan ya? Jadi itulah penulis. Jadi sering menggunakan gaya bahasa yang artinya memiliki makna konotasi. Makna yang menimbulkan dua persepsi yang berbeda. Atau memiliki makna ganda. Atau lebih dari satu maknanya. Baik, Bapak lanjutkan. Di sini ada beberapa gaya bahasa menurut Goris Kerap. Goris Kerap ini membaginya dalam 4 kelompok gaya bahasa itu. Yang pertama adalah majas perbandingan. Yang kedua adalah majas pertentangan. Kemudian yang ketiga adalah majas pertautan. Kemudian yang terakhir adalah majas perulangan. Nanti ini akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah majas perbandingan. Bapak yang bacakan saja. Majas perbandingan adalah kata-kata berkias yang menyatakan perbandingan untuk meningkatkan kesan dan pengaruh terhadap pendengar atau pembaca. Majas perbandingan sebenarnya ada beberapa, namun di sini untuk sebagai pembelajaran saja, yang Bapak munculkan adalah yang pertama adalah metafor, yang kedua adalah personifikasi, kemudian yang ketiga adalah antitesis. Nah, nanti bisa kalian pelajari secara lebih mendalam itu terkait bahan ajar yang Bapak sampaikan. Nanti Bapak akan kirimkan di grup WA materinya. Silakan untuk metafora dibacakan. Metafora, majas yang menggunakan perbandingan yang tersirat sebagai pengganti kata atau tingkat lain. Metafora merupakan majas perbandingan langsung, tidak menggunakan kata penanda perbandingan, seperti bagaikan laksana. Contoh, raja siang telah bangun dari peraduannya matahari. Ya. Terima kasih Zahra. Jadi mohon maaf ya, tolong yang mau ngobrol ketika tidak Bapak minta berbicara di mute biar tidak berisik kelasnya, nanti nggak enak didengarkan waktu diedit. Jadi mohon tenang terlebih dahulu. Jadi yang pertama adalah majas metafora. Majas metafora ini adalah majas yang mengandung perbandingan yang tersirat. Tersirat itu memiliki makna yang tidak langsung, anak-anak. Tidak langsung. Iya, artinya tersirat itu maknanya terkandung dalam atau tidak memiliki makna tidak langsung. Kemudian merupakan majas perbandingan tidak langsung yang tidak menggunakan penanda perbandingan. Misalnya penanda perbandingan di sini adalah kata seperti. Jadi contohnya seperti yang dibacakan tadi, raja siang telah bangun dari peraduannya. Jadi ini merupakan majas, metafor, menggambarkan sesuatu. Raja siang telah bangun dari peraduannya itu apa? Matahari kan. Jadi menggambarkan matahari itu dengan seolah-olah seperti manusia. Ya, raja itu kan berarti manusia kan ya.
Jadi menggambarkan suatu bahasa itu akan menjadi terlihat lebih indah. Sebenarnya ingin mengungkapkan matahari, raja siang, tapi menggunakan bahasa yang panjang dengan dialog yang panjang. Berikutnya adalah personifikasi. Personifikasi silakan Sisil dibacakan. Majas personifikasi. Majas berupa perbandingan manusia dengan hewan atau dengan benda. Contoh, engkau langit, daku bumi. Aku heran melihat Joko mematung. Ya, jadi majas personifikasi ini membandingkan, bisa saja membandingkan manusia dengan hewan atau dengan benda. Ya, sebenarnya memang tidak lagi, misalnya saja membandingkan dikau langit, daku bumi. Kamu cantik, saya manis, gitu ya misalnya. Jadi membandingkan, ada membandingkan dua hal yang berbeda dengan kata-kata yang kias. Selanjutnya antitesis. Antitesis silakan dibacakan Winda. Jadi majas antitesis ini adalah majas yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan paduan kata berlawanan arti. Contohnya, hidup matinya manusia adalah kuasa Tuhan. Jadi di sini menggambarkan bahwa mempergunakan suatu kata yang memiliki berlawanan arti. Artinya kata itu sangat berlawanan sekali sedangkan secara arti gitu ya. Jadi di sini digambarkan terlihat sekali dalam kalimat di situ tergambar bahwa hidup mati manusia adalah kuasa Tuhan. Itu merupakan sebuah contoh yang membandingkan atau melukiskan dengan menggunakan perpaduan yang berlawanan arti. Selanjutnya yaitu pertentangan adalah kata-kata berkias yang menyatakan pertentangan dengan yang dimaksud sebenarnya oleh pembicara atau penulis. Dengan maksud untuk memperhebat atau meningkatkan kesan dan pengaruh kepada pembaca atau pendengar. Yang termasuk majas pertentangan ini adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah majas litotes. Majas litotes adalah majas yang dalam ungkapannya mengatakan sesuatu yang positif dengan bentuk yang negatif. Yang tujuannya adalah untuk merendahkan hati. Contohnya, datanglah ke gubuk orang tuaku. Nah, ini kan sangat merendah. Jadi biasa ini kan kita gunakan ya. Ya, ayo main ke gubukku gitu kan ya. Padahal rumahnya sudah gedong gitu. Berikutnya adalah hiperbola. Hiperbola silakan Lina dibacakan Lina. Hiperbola adalah manjas jika orang ingin membuat peristiwa atau keadaan dengan cara berlebih-lebihan. Contoh, hatiku terbakar, aku mendidih, dengar kabar yang kau. Tolong Indri sama Zahra jangan berisik ya. Ngobrol aja dari tadi. Nah, baik, hiperbola itu adalah majas yang melebih-lebihkan ya. Seperti yang Bapak gambarkan tadi. Misalnya di sini kita contohkan hati terbakar, darahku mendidih, mendengar kabar yang kau berikan. Ay, hati kok sampai terbakar, darah kok sampai mendidih. Emang direbus gitu kan ya? Emang air gitu. Artinya apa? Biar kelihatan apa ya? Nuansa cerita itu sedikit wah gitu. Jadi menggunakan kata-kata yang berlebihan, memiliki makna yang sehingga orang memakna itu membaca itu terasa bagaimana ya? Terasa adrenalinnya terpacu gitu kan. Sampai darah mendidih gitu kan. Kemudian selanjutnya adalah majas pertautan. Silahkan Selin dibacakan majas pertautan. Bentar, Pak. Majas pertautan ya, Pak? Iya. Majas pertautan adalah kata-kata berkias yang bertautan, berasosiasi dengan gagasan, ingatan atau kegiatan panca indera pembicaraan atau penulisnya.
Terdapat macam-macam asosial sehingga membentuk bermacam-macam majas pertautan. Majas pertautannya adalah kata-kata yang berkias atau bertautan atau berasosiasi dengan gagasan, ingatan, atau kegiatan panca indera pembicara atau penulis. Garis besar itu majas pertautan ada eufemisme, ada metonimis, kemudian ada sinekdot. Baik, kita bahas satu saja yang disampaikan adalah eufemisme. Eufemisme itu sebuah majas atau gaya bahasa yang mengungkapkan lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasa kasar. Kasar itu tidak tepat. Jadi untuk mengatakan orang gila di sini dicontohkan bahwa rupanya anak itu sudah berubah akal. Artinya apa? Berubah akal itu menyebut orang gila itu dengan istilah yang lebih halus. Tapi inilah eufemisme. Baik, kita lanjutkan. Jadi eufemisme ada nanti teori-teori yang lain bisa kalian pelajari di bahan ajar yang Bapak kirim. Kita lanjutkan. Materi selanjutnya adalah majas perulangan. Silakan diperhatikan ya anak-anak, sama dicermati, nanti di akhir akan ada pertanyaan terkait dengan materi yang disampaikan ya. Silakan dicermati. Baik, majas perulangan selanjutnya adalah majas perulangan. Majas perulangan merupakan ungkapan gaya bahasa yang menegaskan pernyataan dengan tujuan peningkatan pengaruh dan kesan tertentu terhadap pembaca atau pendengar. Beberapa jenis majas perulangan ini ada repetisi, ada tautologi, ada anafora, dan ada yang lain nanti bisa kalian lihat di bahan ajar. Baik, repetisi yang pertama. Kita bahas satu saja sebagai contoh. Repetisi. Repetisi itu adalah majas penegasan yang mengulang, melukiskan sesuatu perulangan kata atau beberapa kata pada beberapa kalimat. Contohnya, hidup adalah perjuangan. Hidup adalah pengorbanan. Hidup adalah, dan seterusnya. Misalnya. Jadi, kata hidup ini diulang. Makanya disebut dengan majas perulangan. Jadi tujuannya biasanya untuk menegaskan sesuatu. Biar makna kata hidup, biar penggambaran dalam hidup itu menjadi lebih jelas. Kemudian tautologi. Ini adalah majas yang mengulang kata beberapa kali dalam sebuah kalimat. Sungguh teganya, 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 teganya. Jadi diulang-ulang sampai beberapa kali gitu kan ya. Ciri yang terakhir adalah aspek kebahasaan atau unsur kebahasaan. Ini menggunakan kalimat deskriptif. Silakan Zahra dibacakan, Zahra, pengertian kalimat deskriptif. Deskriptif adalah kalimat yang melukiskan atau menggambarkan suatu. Dalam cerpen, kalimat deskriptif digunakan untuk menggambarkan suasana, tempat, tokoh dalam cerita. Contoh dalam cerpen Aku dan Cita-citaku karya Yakri Inka. Ya, terima kasih. Jadi kalimat deskriptif ini adalah kalimat yang melukiskan atau menggambarkan sesuatu secara rinci. Jadi mendeskripsikan, menjerangkan, menjelaskan, menggambarkan, dan lain sebagainya. Jadi biasanya memang dalam sebuah cerpen atau teks cerita pendek ini selalu menggunakan kalimat deskriptif. Karena sebuah cerita itu kan pasti mengisahkan, pasti mendeskripsikan, pasti menggambarkan. Makanya lebih sering dalam sebuah cerpen itu selalu menggunakan paragraf atau kalimat deskriptif atau kata-kata yang bersifat deskriptif. Baik, anak-anak, sampailah akhir pada materi. Berikut, bagaimana, sudah paham belum dengan aspek kebahasaan teks cerita pendek anak-anak? Insya Allah paham. Paham. Jadi nanti untuk lebih memperdalam pemahaman kalian, bisa kalian baca modul atau referensi atau membaca berbagai materi dari berbagai sumber yang relevan. Sekarang Bapak ajukan beberapa pertanyaan. Siapa 20 menit lah. Pertanyaan pertama. Jelaskan pengertian aspek atau unsur kebahasaan teks cerita pendek. Ayo, siapa yang bisa jawab? Saya hitung sampai hitungan kelima.
Pertanyaan pertama gugur nih. 1, 2, Perbandingan SPP. Aduh, pengertian. 3, Alamak. Apa jelaskan pengertian unsur? 4. Lupa, Pak. Ya, silakan siapa? Indri, ya silakan. Apa Indri jawabannya? Diam. Perhatikan yang lain sambil dengar. Benar nggak kira-kira jawabannya Indri? Pengertian unsur kebahasaan teks cerita pendek. Unsur kebahasaan teks cerita cerpen, ya kan? Ya. Cerpen adalah unsur yang membangun teks tersebut. Beberapa unsur kebahasaan teks cerpen antara lain ragam bahasa sehari-hari, kosakata, majas atau gaya bahasa, kalimat deskripsi. Pak. Betul atau tidak teman-teman? Itu Google, Pak. Enggak ya. Nyekerin tadi. Nyatat paling. Nggak apa-apa, dicatat juga boleh, membaca catatannya yang waktu belajar. Kita lihat coba jawabannya benar atau tidak. Kalau benar berarti Indri yang berhak. Ding 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 ding. Siap pengertiannya. Benar, Pak. Ya. Jadi yang pertama yang sudah mendapatkan poin adalah Indri. Nanti baik, pertanyaan yang kedua. Diperhatikan pertanyaannya anak-anak. Mudah sekali kalau kalian menyimak tadi. Pertanyaan yang kedua, sebutkan ciri-ciri kebahasaan teks cerita pendek. Ya, Pak catat dulu, benar nggak ini? Menggunakan ciri-ciri kebahasaan teks cerita pendek. 1. Menggunakan ragam bahasa sehari-hari. 2. Ya. Menggunakan majas. 3. Menggunakan kalimat deskriptif. Ya. Pas loh Pak, kayaknya Pak. Ada 3 Pak. Ya, boleh. Pas ya. Yang lain pas jawabannya. Jadi jawabannya si Selin tadi adalah menggunakan beragam bahasa sehari-hari, menggunakan gaya bahasa, dan menggunakan kalimat deskriptif. Ya, bolehlah jawabannya. Benar. Nah, selamat untuk Selin. Yang kedua, Selin, 1 pertanyaan lagi. Pertanyaan yang ketiga. Terkait dengan majas atau gaya bahasa. Mudah ini pertanyaannya. Sebutkan berapa jenis majas menurut Goris Kerap? Apa Pak? Ini Saya Pak. Pertanyaannya. Saya Pak. Saya. Ya, siapa? Siapa yang Saya saya? Sisil. Ya, silahkan Saya Sisil. Sisil. Ya, Sisil udah langsung mengerti pertanyaannya. Jawabannya apa Sisil? Ya. 1. Majas Ya. perbandingan. Ya. Majas perbandingan. Majas pertentangan. Ya. Majas pertututan. Ya. Majas perulangan. Coba diulang yang jelas sekali lagi Sisil. Apa jawabannya? 1. Majas perbandingan. Ya. Majas perbandingan. Mm-mm. Majas pertentangan. Majas pertautan. Majas perulangan. Ya, jawabannya betul, Sisil. Kalau nggak percaya, kita lihat nih. Ada 4, perbandingan, pertentangan, pertautan, dan perulangan. Ya, betul, Sisil ya. Sekarang nanti silakan kalian mengerjakan lembar latihan dan membaca bahan ajar yang Bapak sampaikan melalui grup WA. Nanti akan Bapak kirim. Kemudian ini adalah perintahnya. Yang pertama adalah silakan kalian berdoa sebelum mengerjakan soal-soal latihan. Kemudian yang kedua, bacalah soal latihan dengan teliti, cermat, dan sama. Kemudian kerjakan jawaban soal dalam lembar jawaban yang telah tersedia dengan singkat, tepat, dan benar.
Nanti ada 10 pertanyaan. Nanti soalnya itu akan Bapak kirim di grup WA, kemudian silahkan dikerjakan. Setelah selesai, silahkan kalian kumpulkan. Boleh secara pribadi, boleh melalui grup WA kelas 9. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Enggak, Pak. Siapa yang bisa menyimpulkan apa yang kita pelajari hari ini? Belajar pengertian unsur kebahasaan teks cerita pendek, Pak. Ya, apa saja yang kita pelajari tadi dalam unsur teks cerita pendek? Unsur kebahasaan. Ciri-ciri kebahasaan teks cerita pendek, ragam bahasa sehari atau bahasa tidak resmi. Ya. Majas. Ya. Pengertian teks cerita pendek, Pak. Atau aspek. Ya udah itu Pak pokoknya. Ya, terima kasih sudah menyimpulkan anak-anak. Demikian apa yang kita pelajari hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jadi yang kita pelajari tadi adalah terkait dengan unsur kebahasaan teks cerita pendek yang di dalamnya memiliki ciri, yaitu yang pertama adalah menggunakan ragam bahasa sehari-hari atau bahasa tidak resmi. Yang kedua adalah menggunakan kosakata atau diksi atau pilihan kata. Kemudian adalah menggunakan gaya bahasa atau majas. Dan yang terakhir biasanya adalah dalam teks cerita pendek itu menggunakan kalimat deskriptif ataupun paragraf. Untuk pertemuan selanjutnya, anak-anak kita akan membahas tentang rancangan teks karangan cerita pendek. Jadi kalian membuat rancangan teks cerita pendek, ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan anak-anak? Apa sih? Ya, tidak. Kalau tidak, silakan Sisil dipimpin doa karena tadi membuka dengan doa untuk kita. Silakan ditutup dengan doa. Marilah kawan-kawan untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Sisil telah mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini terkait dengan unsur kebahasaan teks cerita pendek. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat, mendapatkan ilmu pengetahuan, dan terima kasih atas kehadiran kalian. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Jangan lupa karena ini masih dalam masa pandemi COVID-19, oleh karena itu kalian boleh mengikuti kegiatan pembelajaran tatap muka atau belajar di sekolahan. Maka selalu ingat pesan ibu ya yang disampaikan oleh pemerintah. Yang pertama pesan ibu adalah memakai masker. Yang kedua selalu cuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang ketiga adalah menghindari kerumunan atau menjaga jarak. Mudah-mudahan kita selalu dihindarkan dari wabah COVID-19 atau virus corona dan keluarga kita selalu terjaga dari virus tersebut. Dan jangan lupa ya selalu jaga kesehatan dan selalu berolahraga. Bisa saja olahraganya dengan membantu orang tua di rumah. Nyapu, ngepel, masak, mencuci piring, mencuci pakaian, bersihkan rumah, itu termasuk bentuk olahraga karena berkeringat. Ini berapa anak-anak? 1. Ini berapa anak-anak? 2. Ini berapa ini anak-anak? 3. Ini berapa anak-anak? 4. Ini berapa anak-anak? 5. Dadah anak-anak. Sampai ketemu. Bapak Iri. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai ketemu pada pertemuan pembelajaran berikutnya.